Jadi pada hari ini aku akan menjelaskan tentang limit fungsi nilai mutlak. Limit fungsi nilai mutlak itu mempunyai bentuk umum, yaitu bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi limit mendekati nilai A, fx nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu membuat fungsi berubah bentuk tergantung pada tanda dari dalamnya. Jadi untuk menjelaskan limit nilai mutlak, kita harus menghitung dua kemungkinan, ada yang dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi bentuknya itu langkah umumnya adalah seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita menghitung sisi dari kanan, yaitu sisi positif yang dimana X lebih besar daripada 0. Dan yang kedua adalah kita menghitung sisi negatif yang dimana X kurang dari 0. Nah, jika kedua hasilnya sama, alias limit kanan sama dengan limit kiri, itu berarti nilai limitnya ada. Namun jika hasilnya berbeda, berarti nilai limitnya tidak ada. Nah, kemudian kita akan membahas contoh soalnya. Oke, di sini saya akan mencontohkan soal nilai limit. Nah, pada soal pertama yaitu limit X mendekati 2 mutlak X min 2. Nah, di sini kita akan menggunakan pakai rumus limit, yaitu mutlak X min 2 X min 2 X lebih besar sama dengan 2, lalu min X min 2 X kurang dari 2. Lalu di sini kita mempunyai dua penyelesaian, yaitu limit ke kanan dan juga limit ke kiri. Nah, pertama kita akan limit ke kanan, yaitu X mendekati 2 plus. Maka di sini kita tulis X ke kanan, maka dia akan menggunakan X-nya lebih besar dari sama dengan 2, yaitu X min 2. Maka di sini sama dengan X min 2, lalu X-nya kita akan dititik-titikkan oleh 2, maka 2 dikurang 2 yaitu menghasilkan 0. Lalu kita akan selanjutnya kita akan menggunakan limit ke kiri, yaitu limit X mendekati 2 min, yaitu akan menghasilkan X min 2, X-nya kurang dari 2, yaitu min X plus 2. Akan dititik-titikkan menghasilkan min 2 plus 2 sama dengan 0. Nah, pada limit kanan dan juga limit kiri itu menghasilkan nilai yang sama. Maka keduanya ini dia memiliki nilai, yaitu limit X menuju 2 mutlak X min 2 menghasilkan nilainya yaitu sama dengan 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu dengan soalnya limit X mendekati 5 mutlak X min 5 per X min 5. Di sini kita akan menguraikan nilai mutlaknya terlebih dahulu, yaitu mutlak X min 5 X min 5 X lebih besar sama dengan 5 min X min 5 dengan X kurang dari 5. Di sini kita akan menyelesaikan dua, yaitu limit ke kanan dan juga limit ke kiri. Pertama, kita akan menguraikan limit ke kanan dengan X menuju 5
5 plus, kita tulis soal kembali. X min 5 per X min 5 sama dengan, kita akan memakai dengan X lebih besar sama dengan 5, yaitu X min 5 per X min 5 dan akan menghasilkan nilai yaitu sama dengan 1. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan X ke kiri, yaitu X mendekati 5 minus. Nah, di sini kita tulis X min 5 per X min 5 limit X ke kiri, yaitu X kurang dari 5, yaitu min X min 5 min X min 5 per X min 5. Di sini kita dapat dibagi X min 5 dibagi dengan X min 5 itu menghasilkan minus 1. Nah, di sini limit ke kanan dan juga limit ke kiri menghasilkan nilai yang berbeda. Maka soal yang kedua ini dia tidak memiliki nilai. Jadi dia tidak ada nilainya. Nih, karena keduanya menghasilkan nilai yang berbeda, maka limit X menuju 5 mutlak X min 5 per X min 5 itu tidak ada. Oke, sekian contoh soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan menjelaskan materi yang kedua. Nah, teman-teman, jadi sekarang saya bakal jelasin apa sih itu fungsi komposisi. Nah, yang pertama saya bakal ngejelasin pengertian dari fungsi komposisi itu tersebut. Nah, fungsi komposisi itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga hasil dari satu fungsi itu menjadi masukan atau input bagi fungsi lainnya, atau secara sederhananya itu hasil dari fungsi pertama dimasukkan ke fungsi yang kedua. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan itu adalah makna dan notasinya. Jika nih, misal si fungsi dalam ini dikasih tahu ada dua fungsi, yaitu fx dan gx. Maka fungsi komposisi itu bakal ditulis menjadi f butiran g atau g butiran f. Nah, misal si yang pertama dulu deh. Yang pertama itu f butiran g, maka yang dimasukkan adalah yang g-nya, teman-teman. Si fungsi gx ini dimasukkan ke fungsi fx yang menjadi f dalam kurung gx. Nah, kalau kayak gini berarti apa, teman-teman? Si fx dimasukin ke gx yang menjadi g dalam kurung fx. Sama halnya kalau misal ada suatu yang diketahui fungsi itu 3 misal, ditambah hx misal, maka itu saya bakal kasih salah satu contohnya aja, yaitu fx butiran g butiran h. Maka bentuk ininya itu bakal jadi f dalam kurung g dalam kurung hx. Nah, gitu teman. Pokoknya kalau masukin ini tuh dari kanan dulu, nanti dia jalan ke kiri. H masukin ke G, kalau udah selesai dihitung, G masukin ke F, begitu. Nah, yang selanjutnya itu akan ada pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal
dari fungsi komposisi. Di sini ada fx-nya yaitu x min 7, terus gx-nya 2x plus 3, hx-nya 4 min 5x. Lalu yang jadi pertanyaan adalah f butiran g butiran h-nya. Nah, pertama itu kita cari GHX-nya dulu. Nah, di sini kita masukin dulu HX-nya yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Kalau misalkan mau masukin itu mulai dari yang sebelah kanan dulu. Nah di sini HX-nya itu bisa dilihat teman-teman 4 min 5x. Berarti kita masukkan dulu 4 min 5x. Lalu kita masukkan yang G-nya. G-nya itu kan 2x plus 3 ya. Jadi 4 min 5x kali 3 plus 3. Nah, kita jumlahkan semuanya. 2 dikali 4, 8. 2 kali min 5x min 10x, lalu plus 3. Nah, min jadinya 8 min 10 salah. Jadinya min 10x, 8 plus 3 jadinya min 10x plus 11. Nah, sekarang kita akan mencari dari FGHX-nya. Nah, di sini Nah, pertama itu kita cari dulu GHX-nya. Tadi kan udah dapat GHX-nya min 10x plus 11. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Min 10x plus 11. Lalu kita masukkan lagi yang F-nya. Nah, ini F-nya itu ada x min 7. Jadi min 10x plus 11 min 7. Kita jumlahkan jadinya min 10x plus 4. Jadi hasilnya dari F butiran G butiran H yaitu min 10x plus 4. Oke, cukup segini saja. Nanti ada materi selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu ada materi tentang fungsi ganjil genap. Nah, fungsi ganjil genap ini itu terbagi dua ya, ada ganjil dan genap. Nah, mereka itu memiliki syarat. Syaratnya itu kalau pada fungsi genap, suatu fungsi fx disebut genap jika f min x sama dengan fx. Nah, ini kenapa bisa disebut fungsi genap? Karena nilai fungsinya itu tidak berubah jika tanda diganti menjadi min x dan grafik fungsi genap simetris terhadap sumbu y. Nah, kalau fungsi ganjil itu fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx. Nah, suatu fungsi berubah tanda jika x diganti dengan min x dan grafiknya itu simetris terhadap 0,0. Nah, jadi kalau ini tuh simetris terhadap sumbu y, kalau ini simetris terhadap sumbu 0,0. Nah, mari kita bahas contoh soalnya. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal dari fungsi ganjil genap. Dari soal pertama yaitu fx sama dengan x. Maka ditambah x. Maka kita substitusikan dengan syarat f min x sama dengan, maka jika f min x kita ubah x nya menjadi min x
Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada sifat-sifat limit dari fungsi aljabar itu. Limit fungsi aljabar itu memiliki 9 sifat. Yang pertama itu ada limit x. Limit x mendekati c k. Karena ini k, jadi sama dengannya k. K ini konstanta ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada limit x mendekati c x. Jadi karena ini limit x mendekati c dan ini x, jadi tinggal disubstitusin aja si x ke c. Jadi berarti hasilnya c gitu. Terus yang ketiga itu ada limit mendekati x. Limit x mendekati c dengan fungsinya itu adalah k kali fx. Yang berarti hasil dari limitnya itu adalah si k-nya ini dia tetap stand alone atau berdiri sendiri dikali limit x mendekati c fx. Nah, terus untuk yang keempat itu ada limit x mendekati c dengan fungsi f x di plus minus gx. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya itu tinggal diubah aja berarti, karena ini sama-sama fungsi ya, jadi dikali pelangi gitu. Terus jadi limit x mendekati c fx plus minus limit x c menjadi gx. Nah, terus untuk yang kelima itu limit mendekati x limit x mendekati c dengan bentuknya itu fx dikali gx. Karena sama kayak yang setiap penjumlahan dan pengurangan, jadi tinggal di ini aja, limit x mendekati c fx dikali limit x mendekati c x. Itu. Terus untuk yang keenam itu ada jika limit x mendekati ada koreksi, bukan limit mendekati c, mulai dari sini, sorry, itu limit mendekati a, limit x mendekati a. Nah, itu sebuah angka ya teman-teman ya. Terus yang keenam itu ada limit gx. Apabila si fx ini, ada kesalahan, limit x mendekati a sama dengan fx per gx. Sama aja kayak yang ini, yang penjumlahan dan pengurangan perkalian. Jadi nanti di atas dan bawah penyebutan pembilangan tinggal ditambahin limit a fx per limit x dikali a gx. Nah gitu. Terus untuk yang bentuk sifat ketujuh itu ada limit x mendekati a sama dengan fx
fx juga, tapi dengan pangkat n, yang berarti menjadi limit ini, limit x mendekati a fx n. Nah, terus maaf, ini udah ditulis ya teman-teman. Nah, untuk sifat yang ke-8 itu ada limit x mendekati a dengan bentuk akar fx. Yang menjadi si limita ini disubstitusiin ke dalam akarnya, yang berarti jadinya n limit x mendekati a fx. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah limit mendekati a itu, ini hanya pangkat biasa atau pangkat 2. Maksud saya akar. Yang berarti sama kayak ini, bedanya dia karena ini mungkin yang n ini bisa menjadi pangkat 3, pangkat 4, sedangkan kalau yang ini murni pangkat 2. fx. Nah, jadi itu adalah ke-9 sifat dari limit fungsi aljabar teman-teman. Dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan metode-metode dari cara pengerjaan limit fungsi aljabar teman-teman. Untuk metode itu sendiri itu ada 3. Ada metode substitusi, yang kedua itu ada metode eliminasi, dan yang ketiga itu ada metode kali sekawan. Nah, untuk penerapan 3 metode ini akan dijelaskan bersama dengan pembahasan contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi langsung dan pemfaktoran. Di sini sudah ada contohnya, yaitu lim x mendekati 2, x pangkat 2 plus 3x min 4. Selanjutnya kita substitusikan dari x pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2. Kenapa 2? Karena x dari mendekati 2 ditambah 3x. Nah, x-nya itu kita masukkan 2, kita turunkan min 4. Selanjutnya kita hasilkan 2 pangkat 2 yaitu hasilnya 4 ditambah 3 dikali 2 hasilnya 6 dan turunkan min 4 sama dengan 4 ditambah 6 yaitu 10, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, metode substitusikan langsung ini sudah selesai. Selanjutnya mari kita langkah yang kedua, yaitu dengan metode pemfaktoran. Selanjutnya kita masukkan lim x menuju 2 x pangkat 2 min 4 per x min 2 sama dengan 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Kenapa 2 pangkat 2? Kenapa fx nya 2? Karena dari x mendekati 2.
Jadi kita hasilkan 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0 per 2, ini salah, ini 2 ya, per 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah hasilnya yaitu tak tentu. Kesini karena hasilnya tak tentu, maka kita faktorkan pembilangnya. Kita masukkan penyebutnya dulu, yaitu kita masukkan pembilangnya yaitu X pangkat 2 min 4 sama dengan X min 2 X plus 2 per X min 2. Selanjutnya kita masukkan lim X mendekati 2, kita turunkan X min 2 X plus 2 per X min 2. Karena pembilang dan penyebutnya sama yaitu X min 2, maka kita coret. Dan sisanya yaitu X plus 2. Maka selanjutnya kita sederhanakan. Salah. Yaitu lim X mendekati 2 X plus 2 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena dari X nya yaitu 2, karena 2 dari X mendekati 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjut. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada limit dasar trigonometri. Nah, limit dasar trigonometri adalah 4 rumus utama yang digunakan untuk menyelesaikan soal limit, terutama saat variabel 0. Jadi kita memiliki 4 rumus nih. Yang pertama itu ada limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Yang kedua itu ada limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Yang ketiga itu ada limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Nah yang terakhir itu ada limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Nah, rumus-rumus ini menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah limit trigonometri yang lebih kompleks. Nah, buat lebih kompleksnya itu kita bahas contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari limit dasar trigonometri. Jadi di sini ada limit X mendekati 0 sin kuadrat X per 1 min cos X. Nah, jadi di sini kita akan membuat bentuk lain dari sin kuadrat X itu, dia bisa menjadi 1 min cos kuadrat X per 1 min cos X. Nah, di sini 1 min cos kuadrat X itu kita faktorkan, karena 1 itu jika dikuadratkan nilainya akan tetap 1, jadi kita dapat 1 min cos X 1 plus cos X per 1 min cos X. Karena yang di atas sama di bawah sama, jadi kita coret. Nah, yang ini kita turunin jadi 1 plus cos X sama dengan, karena X-nya mendekati 0, jadi si cos X ini kita ganti jadi cos 0.
Nah, cos 0 itu hasilnya sama aja dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Cukup sekian penjelasannya. Terima kasih.